lagi dengan kita dari grup para mudi. Ini kita mau bikin box untuk udang fanami. Biasanya kalau box pada umumnya itu kan kita pakai aerator saja ya, tapi untuk kali ini kita tambahin dengan pompa air galon. Nah, seperti ini guys. Jadi ini pakai cas ini. Kalau ini tetap pakai baterai biasa seperti itu. Kenapa saya memakai pompa air galon? Nah, di sini kalau pertanyaan seperti itu saya akan menjawab seperti ini. Di sini pompa air galon berfungsi sebagai sirkulasi air dan untuk udangnya itu airnya bergerak. Maksudnya untuk pergerakan airnya. Jadi udangnya nanti bisa nyerang air supaya aktif beraktivitas di dalam box ini, jadi nggak pada diam. Aerator ini sebagai oksigen yang untuk mentransfer udara ke dalam sebuah ruangan, jadi menimbulkan gelembung-gelembung kecil. Di situ fanami akan bisa membantu untuk oksigen juga. Nah, ini nanti seperti apakah jadinya, kita membutuhkan alat apa saja yang untuk dibikin box udang fanami terbaru ini. Ini belum ada selama saya ini pertama kali di YouTube siapapun tidak ada pakai box udang seperti ini, memakai pompa air galon seperti ini. Oke, ini yang kita perlukan adalah pertama, box ini berukuran 40 liter box. Yang kedua, pompa air galon. Yang ketiga, aerator. Nah, ini ada selang untuk pompa air galon sendiri ini, dan selang untuk aerator. Juga ada batu buat gelembungnya. Di sini selang besar ukuran 1/4 ini. Jadi nanti ditancapkan di sini untuk outnya. Nanti kita masukkan ke ke dalam box. Oke, simak saja pembuatan box fanami terbaru dari saya, Tuan Aerosmith, dan kawan saya juga Rudi. Dia lagi jadi kameramen saya saat ini. Oke, kita lihat aja guys, nanti jadinya seperti apa. Nanti kita akan detail untuk pembuatannya, kita video shoot langsung pembuatannya. Terima kasih, disimak saja terus dan oke, ini kita rancang mulai dari aerator dulu. Aerator kan ada jabitan ya, outnya ini kita lepas saja bos. Lepas saja outnya ini. Jadi ini tidak fungsi nanti karena kita memakai bahan kayu ditambahkan di box ini ya. Kita memakai bahan kayu karena ini supaya tidak mengganjal kayak seperti ini ya. Oke. Nah, oke, sip. Setelah aerator sudah terpasang seperti ini, maaf ya ini kurang rapi, memang saya menggunakan bahan material seadanya. Yang penting kita kondisikan supaya simple. Ini kita mau bikin akses lubang untuk selang ini supaya masuk ke dalam. Jadi ini kita akan merubahnya dari sini. Caranya seperti ini, kita panasi dulu obeng. Nanti setelah panas langsung kita tusukkan ke sini. Jadi teman-teman harap diperhatikan bawahnya ini lolos ya, nggak terhalang apa-apa, supaya selangnya bisa masuk ke sini. Oke, kita panasin dulu obengnya sampai panas ya.
friend, ini obeng sudah panas ya, kita coba tancapkan. Seperti ini untuk akses masuknya selangnya ini aerator. Oke, saya kira ini kurang besar sedikit. Usahakan yang rapi ya guys ya, jangan tiru yang seperti ini kurang rapi. Oke, ya menurut saya ini sudah pas. Oke, kita lepas dulu ya untuk batunya, kita lepas dulu lalu kita masukkan ke dalam sini. Terus kira-kira lah, pokoknya jangan sampai nekuk ya ini ya. Kalau nekuk seperti ini akan tersumbat udaranya. Wah, oke lah. Ini guys, nah, kira-kira ini 1 meter selangnya. Nah, seperti ini dalam. Lalu batunya kita tancapin lagi di dalamnya seperti ini. Oke ya, biarin, nggak tahu ini selangnya melungker atau gimana, yang penting ini jangan sampai nekuk ya, atau selang di dalamnya juga diusahakan jangan sampai menekuk. Oke guys, setelah aerator sudah terpasang, proses yang kedua adalah pemasangan pompa air galon ini sebagai alat sirkulasi air. Jadi air dari dalam disedot ke atas lalu dibuang lagi ke dalam. Jadi ini nanti berfungsi sebagai arus ya, saya fungsikan sebagai arus. Nah ini kan kita memakai box seperti ini. Kalau Anda tanya gimana kalau hujan, atau kalau Anda tanya seperti ini, kalau kena air gimana? Nah, kita menyediakan styrofoam. Styrofoam ini berfungsi untuk sebagai nah, ini nanti styrofoam berada di bawah pompa air galon ini. Ini nanti dikasih lemnya lem untuk akuarium, yaitu silen kaca. Jadi ini ditancapkan. Jadi ini kita nanti akan kita marking ya, kita marking seperti ini, kita marking kita bulat lah, jadi bulat seperti ini. Nanti kita cutter guys. Oke, disimak aja cutternya sebentar ya, kita cutter. Itu tadi styrofoam yang sudah kita marking, itu jadinya seperti ini guys. Kenapa seperti ini? Karena kita menyesuaikan dengan tempatnya ini. Nah, jadi ini untuk ditancapkan, jadi rapat, jadi tidak goyang ketika dalam perjalanan keras gini, tidak goyang guys. Nah, jadi rapat. Ini nanti kita pakai dilem silennya, jadi nanti ini bisa dibongkar pasang supaya misalkan kalau hujan terus nggak kehujanan, jadi kita lepas saja. Simple sebenarnya ya, saya rasa semua itu bisa bikin di rumah sendiri dengan box Panami seperti ini. Ini baru pertama kali guys saya mencoba. Karena kenapa? Udang Panami itu membutuhkan arus deras, supaya ada aktivitas pergerakan, supaya nggak cepat mati udangnya. Nah ini aerator ini supaya membantu udang itu supaya juga dingin, kena oksigen ini supaya dingin. Jadi kita di sini tuh sharing guys, supaya sesama pemancing, supaya sama-sama enak. Jadi kita saling berbagi solusi, seperti apa mancing itu, seperti apa umpan biar nggak cepat mati. Mungkin ini saya mencoba ini dulu ya guys ya. Oke, kita lanjutkan aja dulu sebentar ya. Ini kita silen dulu
bawahnya supaya merembet ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok harus pakai silen? Karena kalau pakai lem-lem lainnya, gabus ini akan munyut atau akan rapuh. Nggak pakai lem-lem lainnya karena mengandung seperti zat thinner, terus gas, terus itu bisa menyebabkan gabus ini hancur. Jadi kita pakai silen aja supaya bisa membantu perekat ya. Kita ratakan ya, kita ratakan. Nah, seperti ini. Shoot. Nah, ini setelah rata ya guys ya, kita rekatkan di sini. Kalau silen ini nggak bisa kering begitu cepat, kita harus menunggu waktu sampai 1 sampai 2 hari lamanya ya. Kita harus sabar ya guys ya, nggak bisa secepat itu memang. Kita menunggu keringnya kalau ini. Seperti ini. Kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus menunggu lama? Kalau silennya masih basah ya nggak bisa kering, karena ini lem silen ini bersifat pengeringannya itu lama memang, bukan bersifat lem langsung rekat gitu, bukan. Oke, seperti ini jadinya. Maaf ya guys ya, ini kurang rapi karena ini memang baru pertama saya akan mencoba ini. Jadi pada saat naik perahu ini nanti dipasang. Oke, selamat sore. Ini lanjutan YouTube yang kemarin ya guys ya. Maaf kemarin kepotong. Ini saya aplikasikan jadinya seperti ini jadinya. Nah, bisa di shoot ke sini mas, dari atas. Nah, jadinya seperti ini. Ini pompa air galon untuk sirkulasi air dari dalam, ditarik lagi keluar, dimasukkan ke dalam lagi lah. Dan ini aerator ya, aeratornya kita jalan baterai, pakai baterai 2, baterai ABC yang besar ada 2. Untuk selang, ini selang sudah ada. Oke, ini untuk dalamnya seperti ini mas. Nah, dalamnya kalau yang putih sendiri ini selang penyedot ya, penyedot dari pompa air galon. Terus yang selang yang ini yang besar ini adalah outnya pompa air galon, yang ini adalah selang aerator yang ini ya, agak kecil. Oke, sementara kita coba dulu seperti apa. Jadi ini fungsinya supaya udang faname tidak mengalami kematian, supaya beraktivitas dalam air ini. Nah, ini airnya dari sini, coba didekatkan mas. Nah, ini gerai airnya masuk ke dalam, jadi dia nyerang seperti sirkulasi. Ini aeratornya. Nah, ini sebenarnya mau saya potong ini, tutupnya menjadi 2 bagian. Jadi kasih engsel di sini, engsel jadi bisa dibuka, tidak mengganggu ya. Kalau seperti ini mas, ya mohon maaf kurang simpel. Ini memang video saya singkat saja supaya lebih jelasnya nanti pertanyaan akan saya potong. Nah, ini dalamnya seperti ini mas. Nah, jadi yang punyanya pompa air galon ini itu nyerang airnya. Untuk yang aerator ini dia menimbulkan gelembung-gelembung seperti itu. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita. Ini adalah tutorial pembikinan alat pompa air galon
digunakan untuk sirkulasi air sama aerator juga. Oke, lain kali kalau ada inovasi lagi kita bisa sharing bersama, tetap mancing bersama, dan tetap semangat dan selalu kompak. Jaga YouTubers Indonesia, salam mancing mania, mantap.